Siapa sebenarnya Dajjal? Makhluk misterius yang disebut-sebut sebagai fitnah terbesar di akhir zaman. Dari mana asalnya? Mengapa ia begitu ditakuti? Inilah kisah lengkap asal-usul Dajjal menurut Islam. Assalamualaikum teman-teman. Dalam video ini yang penuh dengan pengetahuan dan wawasan, kita akan membahas asal-usul Dajjal, sosok yang dikenal sebagai salah satu fitnah terbesar yang pernah mengguncang dunia dan menjadi tantangan besar bagi umat manusia. Kita akan menelusuri lebih dalam bagaimana ia disebut dan digambarkan dalam berbagai hadis yang dianggap penting dalam tradisi Islam, serta menjelajahi sifat-sifat khusus yang dimilikinya yang membedakannya dari makhluk atau entitas lain. Selain itu, pembahasannya juga akan mencakup perkiraan waktu kemunculannya berdasarkan interpretasi dan tanda-tanda yang telah disebutkan, hingga strategi terbaik yang dapat kita lakukan untuk menghindari dan melindungi diri dari pengaruh negatif atau bahaya saat berhadapan dengan fitnahnya. Oleh karena itu, siapkan hati dan pikiran dengan penuh konsentrasi dan keterbukaan, karena pembahasan ini sangat penting untuk memahami dan menghadapi tantangan yang akan datang. Mari sama-sama kita cari pemahaman ini dengan hati yang terbuka. Dalam konteks dan ajaran Islam, istilah Dajjal memiliki akar dari kata Dajjala yang secara harfiah berarti tindakan menutupi atau memalsukan sesuatu. Dia dijuluki dalam ajaran Islam sebagai Al-Masih Ad-Dajjal, yang berarti Mesias palsu atau penyesat besar umat manusia. Penamaan ini diberikan karena adanya keyakinan bahwa Dajjal akan mengklaim dirinya sebagai Al-Masih, Mesias yang sejati, dan akan menyesatkan manusia melalui tipu muslihat serta daya pikatnya yang menipu. Dalam sejumlah hadis yang diakui otoritasnya, Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang Dajjal sebagai makhluk dengan karakteristik unik, seperti memiliki satu mata, serta adanya tanda tulisan kafir di dahinya, yang dapat dibaca oleh setiap muslim yang memiliki iman yang kuat. Fenomena Dajjal ini bukan hanya suatu cerita legenda atau mitos belaka, melainkan suatu kenyataan yang dipercaya akan datang sebagai ujian besar sebelum datangnya hari kiamat. Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada umat manusia bahwa tidak akan ada ujian atau fitnah yang lebih besar bagi seluruh umat manusia sejak penciptaan Nabi Adam hingga datangnya hari kiamat, selain dari fitnah Dajjal ini. Ajaran ini menegaskan pentingnya kesiapan dan kewaspadaan umat Islam terhadap datangnya Dajjal sebagai bagian dari iman dan keyakinan mereka terhadap peringatan yang telah diberikan melalui ajaran dan nasihat Nabi. Dari sumber riwayat yang dibawakan oleh Tamim Ad-Dari dan diabadikan dalam kitab Muslim, terdapat sebuah cerita yang pernah didengar oleh para sahabat Rasulullah mengenai kisah seorang manusia yang terikat di sebuah pulau terpencil. Menariknya, Rasulullah SAW sendiri mengkonfirmasi kebenaran kisah tersebut. Sosok yang terikat itu dikenal sebagai Dajjal. Makhluk yang misterius ini dikatakan masih terkurung hingga waktu yang telah ditentukan oleh Allah saat ia akan muncul ke dunia. Sejumlah cerita beredar menyebut bahwa Dajjal pada awalnya adalah manusia biasa, namun diberkahi dengan kemampuan luar biasa yang menjadi bagian dari ujian bagi umat manusia. Namun demikian, hakikat dari siapa Dajjal sebenarnya dan asal-usulnya tetap menjadi misteri dan hanya Allah yang mengetahui kebenaran yang sejati. Yang pasti adalah, kemunculannya di masa depan akan menjadi salah satu tanda besar yang akan menandai kedatangan hari kiamat. Peristiwa yang selama ini menjadi salah satu perhatian umat manusia sepanjang sejarah. Dajjal, yang dalam pandangan banyak orang digambarkan sebagai sosok mengerikan dan penuh tipu daya, disebut-sebut memiliki kemampuan dan kekuatan luar biasa yang membuat banyak orang terkesima dan tertipu oleh penampilannya. Dia dikatakan mampu memerintahkan hujan turun dari langit, membuat bumi yang gersang menjadi subur kembali. Dia bisa menumbuhkan tanaman dengan cepat dan membawa harta kekayaan yang melimpah bagi orang-orang yang menjadi pengikut setianya. Seolah-olah segala kemewahan duniawi ada dalam genggamannya. Bahkan, dia dianggap mampu memperlihatkan seolah-olah dia menghidupkan kembali orang yang telah meninggal, menimbulkan kesan seolah-olah dia memegang kendali penuh atas kehidupan dan kematian. Namun semua kemampuan itu sebenarnya hanyalah bagian dari ilusi dan tipu muslihat dari Allah sebagai ujian bagi keimanan manusia. Dajjal menggunakan tipu daya ini sebagai jebakan, menguji seberapa kuat iman seseorang terhadap Tuhan yang sebenarnya.
Fitnah terbesar yang dibawa Dajjal adalah pengakuannya sebagai Tuhan, sebuah kebohongan besar yang ia gunakan untuk menyesatkan umat manusia. Dia akan meminta manusia untuk menyembahnya, menjadikannya sebagai pusat ibadah mereka. Orang-orang yang imannya lemah dan mudah terbuai oleh janji-janji kesenangan dan kenikmatan dunia yang dia tawarkan akan lebih rentan tergoda dan tertipu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW jelas disebutkan bahwa Dajjal akan menjelajahi dan berkeliling di seluruh penjuru bumi selama 40 hari untuk menabur fitnah. Namun ada dua tempat suci, yaitu Mekah dan Madinah, yang tidak bisa ia masuki karena dijaga oleh para malaikat dengan ketat. Dajjal akan muncul pada masa di mana dunia dilanda fitnah yang melimpah, penuh dengan ketidakadilan yang merajalela dan kemerosotan iman yang semakin mengkhawatirkan. Pada saat yang menentukan ini, akan terjadi peristiwa langka dan menakjubkan, di mana Nabi Isa alaihissalam akan turun kembali ke bumi dengan tujuan yang sangat spesifik, yaitu untuk melawan kehadiran Dajjal yang menebar kerusakan. Menurut riwayat, pertempuran yang disebut sebagai pertempuran puncak itu akan berpusat di kawasan Lud yang terletak di Palestina. Disitulah, dalam momen yang sangat bersejarah dan penuh makna religius, Nabi Isa alaihissalam dengan izin dan kuasa dari Allah akan berhasil mengalahkan dan membunuh Dajjal. Hal ini mengisyaratkan bahwa ujian terhadap iman para manusia akan mencapai titik puncaknya pada masa tersebut. Hanya mereka yang memiliki keteguhan iman yang kuat dan tak tergoyahkan yang akan sanggup bertahan dan selamat melewati masa-masa sulit penuh tantangan ini. Rasulullah SAW mengajarkan kita langkah-langkah penting untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal yang penuh tipu daya dan menyesatkan. Pertama, beliau menganjurkan kita untuk secara konsisten menghafal dan memahami 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi. Ayat-ayat ini bukan sekedar hafalan biasa, tetapi hampir seumpama perisai atau benteng yang dapat memberikan perlindungan spiritual ketika berhadapan dengan ujian berat. Kedua, memperbanyak doa agar kita senantiasa dilindungi dari fitnah Dajjal menjadi prioritas. Doa ini sebaiknya diperbanyak terutama ketika sedang berdoa setelah tasyahud akhir dalam sholat, saat kita tengah dalam posisi khusyuk dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketiga, sangat penting untuk memperkuat iman kita agar tidak mudah tergoda oleh gemerlap kenikmatan dunia yang bersifat sementara dan dapat menyesatkan. Sebagai penutup dan sekaligus sebagai nasihat yang penuh hikmah, dengan iman yang kokoh, mapan, dan ilmu yang benar serta mumpuni, kita akan memiliki bekal yang kuat untuk menghadapi dan bertahan dari berbagai ujian sebesar apapun, termasuk yang datang dengan segala tipu muslihatnya. Dengan demikian, iman dan ilmu adalah senjata paling ampuh yang dapat kita gunakan sebagai upaya perlindungan spiritual menghadapi zaman yang penuh dengan godaan dan cobaan. Kisah Dajjal bukan hanya sekedar peringatan yang mengisahkan tentang makhluk akhir zaman yang penuh dengan tipu daya dan ancaman. Lebih dari itu, kisah ini membawa pelajaran berharga bagi kita semua, agar kita selalu waspada dan tidak mudah terpesona oleh kilauan dunia yang seringkali menipu, serta tidak mudah tertipu oleh kemasan kebatilan yang membungkus dosa dan maksiat. Di zaman modern seperti ini, kita sudah dihadapkan dengan berbagai fitnah kecil yang seolah-olah mempersiapkan manusia menuju fitnah terbesar yang akan tiba dan menyusahkan semua umat manusia. Mari kita tingkatkan jumlah dan kualitas ibadah kita, berusaha memperbaiki diri dengan sungguh-sungguh dan senantiasa memohon perlindungan dari Allah. Kita semua berada di jajaran orang-orang yang selamat dari segala bentuk fitnah, termasuk fitnah Dajjal yang sangat berbahaya. Semoga kita selalu diberikan kewaspadaan, kekuatan iman, dan rahmat dan perlindungan olehnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.